Jadi bayangkan kita ingin saksikan ada satu pameran kekuasaan di mana presiden diapit oleh dua intelektual, Hatta dan Syahrir. Ya itu kan dihebohkan karena pengkalimatan. Ya rendang enak, babi enak. Itu kan tinggal milih aja sebenarnya. Buat mereka yang haram ya udah jangan. Tetapi isu Israel di kita itu isu persaingan Jokowi dengan Megawati, cuma segitu kerdilnya isu itu kan nggak Itu bukan isu geopolitik. Nggak ada isu geopolitik lah di situ tuh. Tetapi harus built in di dalam istilah itu bahwa demokrasi hanya bisa diselenggarakan oleh mereka yang berakal. Apa boleh buat? Kan itu intinya kan. Presidennya udah benar nih, tapi pembantunya ini gitu. Enggak, itu satu paket, satu paket. Satu garis pikiran yang sama. Karena presiden kan diijon oleh oligarki. Nah, oligarki yang kirim menteri-menterinya itu kan gampangnya begitu lihatnya. Kan nggak mungkin dalam sistem presidensial, presiden tidak bisa memerintah menteri-menterinya. Artinya ada yang memerintah menteri-menterinya. Kan logikanya begitu kan. Siapa? Ya oligarki. Kan begitu logikanya tuh. Kalau saya luruskan jalan pikiran atau jangan luruskan dia selalu bengkok soalnya sih. Saya teruskan ke bengkokannya itu. Kan logikanya cuma itu kan. Ini sistem presidensial loh. Sama dengan tadi Pak Panda. Saya terangkan dulu logikanya Panda dan Babat ini. Sebagai senior yang dari awal kita sebagai aktivis dulu lihat Pak Panda sebagai Wartawan. Ya wartawan kritis dan selalu bikin problem dengan kekuasaan. Pada waktu itu Presiden Soeharto. Lihat logikanya ya. Panda bilang begini, Jokowi jago secara politis, dia berhasil menundukkan oposisi, bahkan tanpa alat pukul, tanpa apa disebut tadi Sudomo, tanpa Murdani. Dan dia bisa lakukan tuh. Soeharto melakukan itu dengan alat pukul. Lihat logikanya ya, perhatikan ya. Dua-duanya menghasilkan demokrasi berhenti karena nggak ada oposisi itu. Jadi apa poinnya? Jadi sama aja sebetulnya Jokowi. Bahkan Jokowi lebih hebat. Kalau saya sebut kata authoritarianism, di dalam kata authoritarianism ada kata auto. Auto artinya sendiri. Jokowi lakukan sendiri pembantaian oposisi. Soeharto masih melakukan melalui sistemnya itu, tukang pukulnya. Itu logical fallacy-nya begitu tuh Pak Panda. Ya saya kasih kritik logikanya aja itu. Okay. Substansinya sama. Substansinya sama. Dua-duanya memberangus oposisi. Bang Panda gimana? Coba kasih dulu. Kasih pukul-pukul dulu, Bang. Ini Rocky salah tangkap. Biasanya dia cerdas. Biasanya gitu. Bahwa dia taklukkan lawan-lawan politiknya bukan berarti membunuh demokrasi. Gitu. Dalam persaingan politik segala macam, bisa kita lihat sekarang yang di DPR sampai berapa persen, 80% yang mendukung Jokowi, gitu loh. Sama Harto itu fakta. Itu fakta, bukan berarti mati demokrasi, bukan. Jadi aku senangnya Rocky ini melihat dari semua, dari kacamata yang mesti apa yang mereng, yang negatif, ya kan, yang apa? Jadi asik dengan Rocky ini. Jadi kita pun makin kreatif gitu. Jadi benar Bang, hasilnya sama aja Bang. Iya. Yang satu pakai tukang pukul, yang satu enggak. Oposisinya sama-sama nggak ada. Iya, justru lebih brutal yang nggak pakai tukang pukul kalau menurut Rocky. Tapi gitu sekarang oposisinya ada. Ini pendapat lain Sekarang sebagai oposisi. Nah, namanya oposisi itu kan tidak hanya ada di DPR, tapi juga ada di dalam panggung civil society. Apapun yang terjadi, civil society hari ini hidup. Iya. Kalau nggak ada demokrasi, Rocky udah ditangkap. Rocky masih bebas ngomong dengan kita hari ini, menandakan memang indeks demokrasi naik. Menandakan bahwa memang demokrasinya itu ada, memang. Ada selalu. Dan memang oposisi itu ada. Jadi mengkonsolidasi kekuatan dengan memberangus oposisi itu beda gitu. Udah gini, oposisi itu kan ada dua bentuk oposisi. Pertama, oposisi yang ada di parlemen, sama oposisi yang ada dalam kekuatan ekstra parlemen. Dua-duanya punya fungsi yang sama, mengkritik dalam pemerintah, check and balances. Hanya bedanya kalau mengkritik lewat parlemen mempunyai bobot dan tetap digaji oleh negara. Kalau Rocky ya kadang berbobot, kadang tidak, dan udah pasti nggak digaji oleh negara. Itu memang oposisi dari oposisi. Tapi jadi kehadiran Rocky di sini di tengah-tengah kita dengan damai, kita bisa minum air putih bareng. Inilah demokrasi. Itulah wujud dari naiknya. Tidak mungkin itu. ini sama dengan dulu zaman Sudomo, zaman Pak Harto.
Nggak mungkin ada Rocky bisa tampil di detik. Dulu nggak mungkin tuh. Detiknya nggak berani. Coba Rob, kasih dulu. Gini ya, Kalau dulu. kalau orang kasih kritik zaman Harto. Harto, nggak ada yang diambil begitu aja. Kalau saya dulu di LBH, Nusron masih tingkat 1, dia belum mengerti politik waktu itu. Kalau kita lagi diskusi di LBH, masuklah seorang Intel tuh. Dibantu Itu Bang Panda. Ya, Bang Panda kenal semua itu. Intel itu. Intelnya naik di atas meja, terus dia bilang begini, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Demi undang-undang. Otoriter itu. Sekarang di era ini, era Jokowi, diskusi 2 jam sebelum dimulai, narasumbernya ditelepon supaya jangan datang. Jadi lebih otoriter mana? Lebih baik datang aja, larang itu kan. Tapi nanti kalau ini Saya nggak Wadas, ditelepon sama siapa-siapa, Anda kan bisa datang. lu lihat berapa kali diskusi Wadas itu dibatalkan coba. Padahal ini era demokrasi itu, dengan alasan ini, COVID segala macam, padahal presiden langgar semua aturan COVID. Jadi di Orde Baru jelas dilarang oleh undang-undang, ada pegangannya tuh. Era ini nggak ada, diteleponnya dari istana tuh. Lu nggak boleh undang si Rocky ya, segala macam. Lu harus batalin acara Wadas itu tuh. Siapa yang ditelepon? Ya kalau gue kasih tahu lu kaget nanti. Jadi sebetulnya itu saya nggak bisa kasih tahu aja, itu udah menunjukkan nggak demokratis kan. Padahal orang yang diundang itu kasih tahu saya tuh, dilarang tuh. Satu waktu Itu saya, Rocky yang mengaku di telepon itu dia dramatisasi. ya, oke saya terangin dah. Nggak ada model-model begituan. Jadi sekarang. tidak ada pelarangan diskusi soal Bahwa Wadas. Pelaksana diskusi itu yang goblok, nggak punya integritas. Lihat Iya dong. Jadi Masa tiba-tiba ada diskusi kemudian ada handicap yang begitu, ya ganti orang. Iya. Oke. Takut amat, harusnya nggak perlu Ya, takut di zaman sekarang. mestinya, Bang Panda ya. karena itu Kurang- mestinya kurang dia lapor kebuang ke ya, Pak kurang Panda. kebuang. Iya. Tapi ini fakta yang berkali-kali dicatat oleh Kontras. Ini diganti orang bukan diganti orang, yang mesti ganti adalah siapa yang melarang itu. Nah. Jadi hak orang untuk berdemokrasi justru dilarang tanpa ada undang-undang. Itu lebih bahayanya. Tuh. Tapi buktinya lo masih bisa ngomong apa aja dalam berbagai forum. Coba lu tanya besok tuh, dua episode lagi pasti ditelepon nih. Detik jangan undang orang Gerong lagi. Taruhan. Beberapa TV begitu jadinya. Oke. Oke. 2 episode lagi kita tunggu. Berkali-kali saya ini saya coba saya cerita, ini dalam 2 bulan ini mungkin 4 kampus minta saya, tiba-tiba bilang nggak bisa tuh. Kenapa? Rektornya bilang nggak boleh tuh. Rektornya diminta oleh siapa? Dan tas oleh siapa itu? Itu realitasnya begitu, saudara. Di UI ada kafe kecil tempat si Kuya ini nongkrong. Namanya Next Door itu. Di Next Door itu kita diskusi semacam ini. Setiap hari saya nongkrong di situ dalam upaya untuk menghasilkan next ideas, next leader. Jadi kafe itu memang tempat orang mengucapkan pikiran, orang bercakap-cakap. Jadi kalau dibilang ini kafe diskusi, itu juga redundant. Karena kafe memang tempat diskusi. Anda baca misalnya tulisan-tulisan dari Jürgen Habermas, saudara Celi paham betul. Perubahan politik dimulai dari pembicaraan di kafe-kafe Prancis dan Jerman. Itu yang namanya cafe society. Masyarakat kafe artinya masyarakat yang bicara politik. Kenapa dia bicara di kafe? Karena dia nggak bisa bicara di parlemen. Jadi jurnalis, intelektual, civil society berkumpul di kafe untuk bicara tentang masa depan demokrasi di Prancis dan Jerman. Itu awal dari liberalisme adalah pembicaraan politik yang basisnya adalah masyarakat sipil. Jadi kalau kita ada di sini, kita sebetulnya deja vu itu. Pas kita bawa ke sini untuk menikmati ulang kemewahan demokrasi. Jadi Anda masuk kafe, Anda masuk di dalam pusat pemikiran demokrasi sebetulnya. Anda stand up comedy di sini, Anda berupaya untuk menghasilkan ide demokrasi itu. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, poin saya selalu adalah kita perlebar epistemic community ini supaya masuk sampai ke otak komedian, otak politisi, otak buzzer, otak influencer. Hanya itu yang bisa menyelamatkan Indonesia. Jadi kalau dibilang Indonesia sekarang buta huruf terhadap ide, bukan Indonesia. Rezim ini buta huruf terhadap ide itu. Kan itu poinnya. Semua pendiri bangsa kita adalah orang yang otaknya itu melimpah pikiran itu. Begitu debat, referensinya jelas tuh. Nah kita mau begitu sebetulnya. Tapi udahlah, ini udah sesuatu yang udah sedang berakhir. The beginning of the end. Dan yang kemarin demo itu memperlihatkan bahwa memang bangsa ini terpecah, terbelah gitu. Ade Armando adalah korban dari big data sebetulnya tuh. Jelas. Dan kita mesti minta pertanggungjawaban siapa yang punya ide big data. Sehingga Ade Armando, teman saya, teman kita,
itu harus mengalami siksaan di situ. Di belakang teks hukum yang nanti akan mempersoalkan siapa yang memukul Ade Armando, ada teks sosial yang lebih besar. Itu yang mendorong orang menjadi frustrasi. Itu big data itu bikin orang frustrasi, sehingga dia gak bisa limpahkan itu pada kekuasaan. Dia cari orang yang betul-betul simbol dari kekuasaan Ade Armando. Kalau di situ ada 3 orang teman Ade Armando, 3-3-nya dihajar pasti. Saya datang ke situ nggak bakal dihajar, Celi datang ke situ nggak bakal dihajar, karena orang bikin postulat bahwa ini dia orangnya. Itu kekacauan kita sebetulnya. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi pada bangsa ini, karena kekurangan pikiran. Orang yang berpikir itu dia cari darah. Oke, Ade Armando sih gua ajak debat deh si Ade tuh. Tapi orang udah malas debat, karena menganggap debat gak ada gunanya. Karena presiden juga nggak ngerti isi debat. Kan itu intinya. Jadi sekali lagi, orang di samping kiri, samping kanan Pak Presiden, itu yang sebetulnya yang kita harapkan dulu, masyarakat sipil masuk ke istana dengan satu prinsip, lakukan perubahan paradigma di situ. Bekali Pak Jokowi dengan konsep. Saya ikut mendorong masyarakat sipil, mantan-mantan LBH, mantan-mantan kontras segala macam masuk ke situ. Dan masuk kan? Dan masuk. Tetapi ada perjanjian yang nggak perlu kita ucapkan, karena saya pikir mereka paham bahwa mereka masuk di situ untuk mengubah cara berpikir istana. Kita ingin agar supaya ada pemimpin sipil di situ, tapi bukan sekedar orang sipil. Yang lebih penting adalah civilian value di istana itu. Jadi kalau disebut bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin sipil, betul, datang dari orang sipil. Tapi supremasi nilai-nilai sipil dikendalikan oleh 2 orang di samping Pak Jokowi, yaitu Muldoko dan Luhut. Jadi bayangkan kita ingin saksikan ada satu pameran kekuasaan di mana presiden diapit oleh 2 intelektual, Hatta dan Syahrir. Karena itu perubahan politik berarti bring intellectual back in, kembalikan intelektualisme pada bangsa ini. Nggak ada. Akibat kekurangan intelektualisme, maka yang ada adalah adu otot dan adu ngotot. Jadi sebelum saya lanjut dengan kemarahan yang dituntun secara metodologis, saya hentikan di sini supaya ada percakapan. Oke, makasih. Betul tadi, politik itu di abad-abad 15-16 bahkan di tahun 1500-1400 di Itali, ilmu politik itu dianggap sebagai the highest of all sciences, yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Kalau Anda belajar fisika, Anda cuma perlu 2 rumus dasar untuk menentukan posisi tembak. Kalau saya tahu sudut elevasi dari peluru saya bisa pastikan dia jatuh di mana itu. Saya tambahin arah angin, maka saya dapat koordinatnya itu. Semua orang bisa lakukan itu. Kalau saya belajar ilmu kedokteran standar, saya tahu appendicitis ada di mana, bahkan mengukurnya nggak perlu pakai USG, dengan tangan aja dipalpasi, ditekan, kalau dia pindah ke sini itu pasti usus buntu tuh. Tapi ilmu politik itu ilmu yang rumit, betul tadi diterangkan Celi. Karena dia mesti mendistribusikan keadilan, itu rumit betul. Kalau kita politisi, kita nggak tahu apa yang dimaksud dengan keadilan. Memang ada tuntunan filosofi, tapi dalam praktek reaksi orang terhadap isu keadilan beda-beda. Jadi menjadi pemimpin, menjadi politisi itu artinya dia mesti paham seluruh macam ilmu sebetulnya. Karena itu disebut the highest of all sciences. Nah itu soalnya. Karena itu diperlukan teknokrat yang mensuplai ide pada presiden. Jadi sebetulnya kalau kita sebut berpolitik itu artinya bukan pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat yang tidak punya sofistikasi. Politik itu adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena itu kalau presiden, politisi dianggap sebagai populer, oh ini gak ada soal. Tetapi harus built in di dalam istilah itu bahwa demokrasi hanya bisa diselenggarakan oleh mereka yang berakal. Apa boleh buat? Kan itu intinya kan. Jadi itu yang saya ingin terangkan supaya tadi kembalikan pikiran itu ke dalam politik. Supaya kita bisa mencegah big data itu menganiaya Ade Armando. Kalau kita basisnya big data, apa pentingnya big data kalau dia tidak bisa diolah secara intelektual kan? Jadi seorang big data bilang begini, ya oke. Terus ngapain? Idenya apa? Big data itu nggak ada ide di dalamnya. Jadi sekali lagi, demokrasi adalah ide. Di dalam ide itu ada kekuatan akal pikiran. Itu yang dipromosikan dulu bahkan oleh pemikir-pemikir awal demokrasi. Ya sekarang kita anggap demokrasi itu seolah-olah apa yang dihasilkan oleh pemilu tuh. Ya memang, tetapi kita mesti kasih tahu input untuk pemilu itu mesti ada orang-orang dulu yang kita anggap berpikir. Karena itu sekarang bayangin kekacauan pikiran kita tuh.
ini daftar orang-orang yang punya potensi untuk jadi pemimpin. Hasil survei, oh iya, Demokratis. demokratis. Tetapi coba kita pasang tadi parameter ideas di situ, runtuh semua itu. Kecuali orang yang lagi dipromosikan Rizal Marwang. Kita mesti bilang begitu. Kenapa? Ya kan ada Celi di situ, maka saya tahu pasti Celi supply ide pada Pak Erlangga, kan logika saya begitu. Jadi Anda kalau kita nanti siapa calon presiden nanti itu? Ya semua orang bisa jadi calon presiden, kita semua bisa calon presiden. Tapi masalahnya siapa yang mesti kita batalkan sebagai calon presiden? Itu intinya. Jadi kalau ada daftar calon presiden, bukan ditanya Anda pilih apa dari daftar itu. Kita mesti katakan siapa yang kita coret pertama dari daftar itu. Kalau Rocky? Ya saya paling ahli yang nggak dicoret. Karena kita mesti kasih tahu pada publik, ini daftarnya bukan siapa yang Anda pilih, siapa yang Anda coret. Nomor 1, 2, 3 survei kita coret. Kita coret ya. Kenapa? Karena tidak comply dengan ide demokrasi. Dia sipil iya, tapi dia tidak punya civilian values. Dia militer iya, tapi dia punya civilian values. Kan begituan yang mesti kita ajarkan tuh. Nanti kita hari pertama 2 kita coret di sini. Diimin dulu ya, nyut semua kan. Hari ketiga kita mulai dari bawah dicoret lagi. Makin lama makin sedikit yang ada di situ tuh. Akhirnya habis. Kalau habis berarti kita yang mesti ganti. Gampang logikanya itu. Jadi sekali lagi itu yang ingin kita buka supaya percakapan demokrasi itu betul-betul sampai ke ruang-ruang ruang kafe, ruang rumah sakit, tempat parkir. Itu intinya kenapa kita ingin perluas the liberal epistemic community. Ya ini yang juga heboh itu soal rendang babi itu. Ya itu kan dihebohkan karena pengkalimatan. Ya rendang enak, babi enak. Itu kan tinggal milih aja sebetulnya. Buat mereka yang haram ya udah jangan dekat ke situ. Tapi itu selalu jadi apa istilah semiotiknya tuh. Jadi unintended result dari satu persoalan yang basisnya adalah persaingan politik, kan itu bahayanya. Jadi kuliner pun dijadiin bahan politik, itu bahayanya negeri ini. Kayak nggak ada ide lain tuh. Tuh. Padahal kuliner dimakan aja ya. Iya, fungsi kuliner adalah memberikan orang, bukan membuat orang. Tapi dianggap ini, Yor, penistaan ini. Ini bagian dari penistaan tradisi dan ya irisan dengan agamanya juga kuat. Ya ngerti bahwa akhirnya karena ada pembelahan di masyarakat, semua isi itu akhirnya diuji dalam pembelahan itu. Bahwa seolah-olah yang kita santap itu juga akan membelah ideologi kita kan. Jadi ya memang tidak pada tempatnya memakai istilah itu. Tapi itu bukan hal yang fundamental. Yang fundamental adalah threshold 20%. Itu lebih baik. Ini harusnya orang yang bertarung di Twitter dan macam-macam itu ya. Ya, itu ya fokusnya di hal-hal yang tapi kan prinsipil. babi rendang ini juga dampak dari kehangatan berwarga negara yang mulai menurun kan. Nah, artinya ada satu momentum untuk bercakap-cakap lebih dalam dan lebih intens antar warga negara. Gimana? Iya, Dan itu kan waktu lu itu punya misi itu, Bos. diajukan ke dalam wacana publik, dia justru dianggap sebagai pancingan untuk pembelahan gitu. Nah, karena itu ini kan soal cara memasak tuh. Dulu misalnya di zaman Romawi, masakan Kaisar Nero itu dimasak kira-kira 3 minggu tuh, karena apa namanya tuh, buku masakannya itu buat bikin satu menu itu terus 13 halaman. Segala macam bumbunya tuh. Nah, kita nggak tahu di situ apa aja yang dicampur-campur di situ. Mungkin rendang dicampur dengan daging babi dipanasin dulu segala macam. Tapi intinya kasus kemarin yang jadi talk of the town, jadi kausa celebrate, jadi berita yang kemudian diselebrasikan, itu untuk menguji daya tahan bangsa ini sebelumnya tuh. Masa bangsa ini terpecah belah hanya soal selera makan kan gitu. Itu grupnya di situ tuh, Ari dan Budi yang bersama-sama ada di sini dan berupaya memprovokasi saya tadi. Ini sama ini juga kalau kita bicara makanan dia. Kayaknya dulu Bung Karno pernah punya buku resep makanan. Iya, betul. Iya, Ini itu sangat politis sebenarnya. Betul. Iya memang makanan itu Dan salah satu campaign utama Pak Jokowi ini Spice of the World Iya, kan. the yang kita- politics of food gitu Iya. kan. kan sebetulnya semakin beragam, filosofinya begini, semakin beragam makanan itu artinya bangsa itu semakin terbuka tuh. No. Kan itu kan, karena keberagaman menandakan hubungan diplomasi itu varieties, bervariasi juga. Kalau kita lihat misalnya makanan Cina itu beragam tuh, karena dia akrab dengan persahabatan waktu zaman-zaman raja-raja tuh. Kalau Vietnam atau Thailand gitu, misalnya di Southeast Asia yang juga udah worldwide. Ya, itu belakangan kemudian orang lihat semacam
Kan kalau dibilang rendang dan babi di dalam teori kuliner namanya fusion. Fusion. Ya, digabung-gabung dari beberapa culture ini. Pasti gue masih ingat-ingat juga nih pengetahuan gue tentang kuliner nih. Jadi di fusion aja. Tapi karena masyarakat kita itu justru fusi artinya disatuin kan. Fusi partai politik. Iya, itu lawan dari fusi, teori pembelahan atom namanya fission itu. Fission. Fusi dan visi, fission itu kan. Karena masyarakat kita melalui fission, difusikan pun nggak mau tuh. Kakopon nih. Harmoni. Kalau harmoni apa nih? Harmoni itu Bunyi-bunyian yang ada partiturnya gitu kan. Kakofoni, Kakoponi yang kacau. jadi kalau utopia, Itu sesuatu yang baik yang terbayangkan di masa depan. kalau kakotopia, Kekacauan yang akan datang di masa depan yang terbayangkan gitu kan. jadi Iya. vision ini dan pembicaraan yang hanya dimengerti oleh kalangan terbatas. Emang YouTube ini boleh terbatas kita Iya, pikir. benar. Gitu. Kalau yang ngerti semua di Rocky Gorong official aja. Hersu itu pernah membahas salah satu produk gua dan Ari ini, dia bilang gini, ya Ari Putra dan rekannya. Dalam hati gua kayaknya gua lebih lama kenal sama rekan. Halo bang, kenalan bang, nama saya Budi Adi Putro. Senior. Senior, Hai Sumber Arif, yang mulia. Yang mulia Pemret. FNN. Iya. Apalagi balik soal apa? Soal Balik kuliner tadi lagi. Iya, Bung menarik. Karno itu dulu gimana? Itu makna kuliner di ketika in the time of revolution itu dulu. Iya, tapi kita juga tahu. Dia punya buku ini ya, Iya, masakan Mustika Rasa. Mustika Rasa. That's the. Iya, tapi Bung Karno memang penikmat kemewahan rasa itu kan. Kalau kita baca misalnya beberapa bocoran biografinya, waktu revolusi dan masyarakat Indonesia kekurangan makanan, dia bilang kan rakyat kita belum sempat makan batu tuh, jadi pasti bisa bertahan. Nah, sementara dia setiap minggu itu dikirimin rendang rusa dari Rusia karena dia berteman dengan Khrushchev waktu itu kan. Itu agak palsu juga beliau kan. Rendang rusa itu, rendang rusa rusa. dong, loh, Iya, rusa ya, tapi Iya. bukan babi kan. Rusa halal. Iya. Rusa halal. Jadi masalah punya Memang. objeknya itu siapa yang direndang ya, Bos? Iya, pasti begitu kan Presiden Soekarno kita tuh, selain dia penggemar keindahan juga penggemar. Iya. Jadi dia menggemari makanan-makanan yang bermutu tuh. Nyor. Tapi pada waktu itu kita kasih kritik, bukan kita sebenarnya sejarah kasih kritik, sementara rakyat Indonesia antri apa dulu tuh, jangan bulgur itu. Iya. Nah, Inflasi sekian ratus Iya, persen gitu ya. 16%. Beliau tetap dapat kiriman makanan enak dari Rusia. Nah, bukan dari Putin ya, kalau dari Putin dikirimin bom. Tapi Putin populer posisi di Bosnia seperti Menurut kata Anda. milenial kan, Iya. survei milenial. Di kaki gunung Elbrus lah. Gunung aja mau dicaplok sama Putin gitu. Bukan hanya wilayah, tapi gunung pun mau Udah diakuisisi. dicaplok kan. Iya. Gunung Elbrus dulu itu punya Persia. Waktu Rusia menang Persia, gunung-gunungnya pun diambil alih kan. Ya, Oh, itu kan di Kaukasia kan perbatasan dengan Persia tuh. Ya, Itu masyarakat Muslim di situ. Nyor gini, tapi gini Apa? logika ya, karena Logika apa? rendang ini kan udah dijadikan, kita ini kan glorifikasi dan romantisme kita ketika kita bicara mengenai kuliner Nusantara, rendang udah dijadikan oleh CNN sebagai warisan dunia, the most delicious food on earth, nah gitu-gitu, makanan paling enak di dunia. Tapi kok tom yum, pho, misalnya yang kita bicara Southeast Asia aja ya, itu udah di sudut-sudut jalan di Melbourne misalnya, atau Bang Ican Lembah ketika berkeliling dunia dia selalu ketemu ada pho gitu atau tom yum gitu. Atau misalnya Meksiko, masakan Meksiko ya. Diplomasi of kuliner ini. Ya, kenapa Iya, makanan yang diplomasi. paling enak di dunia itu nggak bisa worldwide, nggak bisa dan dinikmati tidak oleh- digunakan sebagai alat diplomasi oleh pemerintahan Jokowi Iya. gitu. Dan sekarang akhirnya udah nih. gue jadi dia. Andi udah Karena nggak punya sombong. ideas. Anda, Kepengaruh, Bos. Anda jangan bos, tolong bos. Iya, pada waktu itu Bisnis model kita udah beda bos sama Bang Ersun dan Bang. ya kan memang terpaksa mesti dicari makanan yang ya dianggap jadi ikon dari Indonesia tuh. Ya pasti karena di mana-mana ada restoran Padang gitu kan. Iya. Kalau restoran Manado ya susah itu. Manado Apalagi mantap tuh. Di Calo Lembah yang ya apalagi cap tikus Manado itu. Mana dia? Tapi memang makanan Padang kan nggak bisa dikonsumsi tiap hari kan, dan nggak bisa dijadikan makanan pembuka tuh. Kalau tom yum bisa jadi makanan pembuka. Jadi ini bukan soal branding tapi soal habit saja tuh. Saya tetap makan makanan Padang gitu, dan ya itu. Meskipun Oyan nggak bisa masak Padang ya. Kalau mau naik gunung itu paling bagus sudah pesan makanan itu terus dipisahin lauknya 6 jam kemudian dicampur masih enak. Gitu. Nggak mungkin tom yum kan kita bawa naik gunung. Iya, tapi kenapa kita nggak bisa worldwide gitu bos? Iya. Apa karena memang susah, terlalu Bukan karena spicy? susah. Lu jangan pancing-pancing, udah tahu bawa bola aja. Udah pasti lah itu.
itu mungkin bisa kalau tukeran. Kalau Menteri Luar Negerinya Sandiawan Uno, Sandiaga. Sandiawan itu Romo. Oh, iya. Iya. Keren tuh. Kalau Romo Sandi. ya. Tapi sama juga, dua-duanya inspirasional itu kan. Kita potong lagi. Lalu Ibu Retno jadi Menteri Pariwisata, itu baru bisa tuh. Atau digabung di Sandi itu. Karena Bu Retno kan juga. Jadi Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Luar Negeri. Iya itu, ya kalau mau promosi begitu aja kan. Ibu Kan ada Retno, Mahendra Siregar, Wamenlu kan. Yang iya ngurusin perdagangan, Mahendra ngurusin commerce. di banyak makroekonomi, perjanjian internasional kan nggak bisa kita bikin perjanjian internasional untuk bikin nasi padang itu jadi apa? Jadi alat tukar tambah. Udah, balik lagi, udah. Lanjut. Yang menjadi pembicaraan orang juga yang kemudian jatuh tepuk tangan kepada Pak Prabowo adalah ketika Pak Prabowo diberikan endorsement, dukungan dan pelukan hangat dari senior-senior tentaranya yang dianggap selama ini menjadi obstacle politik buat dia. Namanya Jenderal Wiranto, Jenderal Agung Gumelar, dan Jenderal Hendro Priyono. Yang dianggap menjadi obstacle politik selama ini, dan kemudian dia dapat pelukan hangat, endorsement yang kayaknya ya, correct me if I'm wrong, itu tidak didapatkan Bowo dalam pemilu-pemilu sebelumnya ketika dia berkontestasi. Gimana menerjemahkan ini? Ada terjemahan lain nggak? Atau ini peristiwa politik biasa, peristiwa silaturahmi biasa? Enggak, ini bukan biasa nih. Jadi kan dianggap bahwa ketaatan Prabowo pada konstitusi, kemampuan dia untuk mengatasi kritik karena masuk pada Jokowi itu. Jadi buat tentara, kan tentara tetap ingin berperan tuh. Sekarang peran dia mau dititipkan kemana? Ya pada orang yang kira-kira ya walaupun bertentangan tapi kan ya kita satu angkatan lah itu. Nggak bakal ke Anies, nggak bakal ke Ganjar kan. Dan isu Ganjar selalu PDIP dikaitkan dengan ini ada potensi neokomunisme segala macam itu. Itu agenda siapa soal itu? Ya pasti agenda tentara. Secara analitis kita bisa bilang begitu tuh. Jadi terlihat dengan ya kalau kita samar-samar membaca tentara berpolitik nggak? Ya pasti berpolitik. Karena kepentingan untuk memproyeksikan siapa yang akan jadi panutan korps ini ketika terjadi perubahan politik. Atau panglima tertingginya siapa nanti? Pertanyaannya begitu. Apakah Ganjar bisa jadi panglima tertinggi? Apakah Ganjar bisa otonom dari Ibu Mega? Jangan-jangan Ibu Mega jadi panglima tertinggi sebetulnya kan? Kan ini intinya begitu nih. Karena sifat tadi Ganjar itu KW akhirnya dilihat seperti itu kan. Kan gampang lihatnya. Sementara Prabowo dianggap oke, dia konstan, tetap ide bahwa di dalam tubuh politik Prabowo tetap ada nilai keprajuritan tuh. Nah, jenderal-jenderal ini juga udah lelah di dalam politik gitu. Jadi ya udah dianggap oke lah itu Prabowo datang dan Prabowo pasti udah kirim sinyal lebih awal tuh buat saya akan mengasuh TNI dan jenderal-jenderal ini kan ya gampang aja. Begitu ada kepercayaan ya Sabta Marga masih ada di situ, kesejahteraan prajurit masih dijamin, kan cuma soal itu. Punya pengaruh nggak jenderal ini Pak Rocky untuk konsolidasi dan mobilisasi? Pasti dia tetap jadi panutan karena TNI itu selalu ada senior di atasnya tuh. Seprofesional TNI tetap garis pewarisan senioritas itu ada di situ tuh. Dan itu akan tumbuh ke bawah dan ya mungkin dari jenderal purnawirawan masuk ke kolonel, langsung ke kolonel masuk ke bawah itu. Dan itu yang kita bisa bayangkan bahwa Prabowo diuntungkan juga oleh kondisi global, instability yang mungkin terjadi di Indo-Pasifik, Cina Selatan, potensi diekspor kekacauan di Eropa masuk ke Asia kan. Jadi tentara juga berpikir geopolitik tuh, dan itu nggak mungkin diagunkan, diasuransikan pada Ganjar tuh. Jadi secara rasional tentara menganggap kalau ada ketegangan maka tentara akan hadir. Mulai siapa? Yang mulai Prabowo. Itu standar berpikir. Anies akhirnya jadi dealer, dia bukan jadi leader tuh. Kan dia nunggu hasil dealer di hasil tukar tambah dengan partai-partai ini kan. Padahal dia sendiri terima mandat untuk menentukan cawapresnya tuh. Kalau saya Anies, saya bilang ya ucapkan sendiri aja wakil Anda tuh. Tapi kan nunggu koalisi. Itu artinya Anda ditawan oleh koalisi tuh. Padahal Anda dapat mandat dari opini publik bahwa Anda tentukan sendiri. Kalau jadi mestinya kalau belum putus di 3 partai, capres memutuskan aja secara sepihak. Iya, diputusin aja. Dia fait accompli. Iya. Jadi siapa? Anies yang mutusin? Memang ada klausul Mandatnya dari Piagam itu ada. Yang ditekannya diserahkan juga. atau Iya. dibicarakan dengan capres. Ya, itu artinya Anies sebetulnya bukan presiden. Dia menunggu presiden sesungguhnya yang sebetulnya calon wakil presiden ini yang presiden sesungguhnya kan.
Kan itu. Oh, jadi Anies petugas partai juga dong? Iya, dia Anies. Jadi partai-partai ini bilang Anda memang calon presiden, tapi Anda tunggu kita ya. Loh, Kita di piagamnya dibilang calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Anies kok. itu formalnya begitu, tetapi materialnya Tapi dibicarakan Anies disuruh tunggu. Tapi dibilang dibicarakan, diserahkan. Iya itu. Jadi Anies kalau dia leader, dia bilang saya diberi mandat oleh opini publik untuk menentukan calon wakil presiden saya. Bahkan opini publik artinya karena Nasdem udah bilang Anda tentukan sendiri, koalisi bilang maka saya ambil alih itu. Sehingga orang tahu bahwa Anies apapun resikonya dia sudah ucapkan. Yang saya inginkan adalah si ini itu. Jadi diletuskan sebagai pernyataan ke publik gitu ya. Kita ke publik, biarin yang panik di partai-partai ini kan. Kalau nggak mau udah terserah publik lihat bahwa ternyata partai-partai yang dukung saya itu adalah calok juga tuh. Tapi kan partai-partai bisa bilang, wah kalau begitu masa kita dipaksa nggak jadi deh. Kita Ya, Anies boleh saja bilang kalau gitu saya mundur. Kan gampang kan? Jadi moral itu yang nggak ada juga pada Anies tuh. Oh, jadi artinya piagam yang sudah ditandatangani oleh 3 ketum partai itu seperti super semar kepada Anies ya, untuk memilih dan menentukan sikap dan menjadi alat bargain bagi Maksudnya, ketiga partai. Iya, maksud- mestinya tapi akhirnya jadi super mie doang kan. Nah, apa yang bikin super semar kepada Anies ini nggak dipakai, nggak jadi super mie? Kan Anies kan ada mental leader. Loh, Anies kan jadi dealer. Pidatonya bagus, Ya itu pidato. karena lebih bagus dari Pak Rocky, Ya, pidatonya lebih santun. Ya memang lebih santun, tapi seorang dealer juga selalu berupaya santun. Padahal kita butuh leader. Jadi kita mau ada affirmative action dari Anies itu buat mengatakan. Maksudnya Pak Rocky take a lead Take a lead. karena para partai belum ketemu nih dia punya nut, dia punya nama siapa yang gua nggak kuat dengarnya. nama siapa jadi usul bijak dari Pak Rocky adalah ya karena komunikasinya buntu dalam mengatakan nggak bergerak kemana-mana untuk menentukan siapa AHY atau bukan, si Hovifa atau bukan. Udah jadi capresnya mumpung memang akan jadi leader take a lead gitu ya. Yes. Minimal dalam opini publik Karena udah dapat super dan semar. sekaligus berpolitik. Dan ada super semar loh, Bang. Ini Tadi kan. Ya saya tidak lihat itu tapi Ada piagamnya Bang Ya, udah di. Jadi abang anggap piagam itu main enggak, apalagi kalau ada Apalagi kalau ada nih. tidak ada gini, tidak ada Nggak pun ada pun udah Anies bisa melakukan apalagi kalau apalagi ada. usul Pak Rocky yang baik ini adalah jab-jab dia munculkan saja sebagai ide dari bakal capres sehingga kan jadi jadi Ada ujian politik gitu loh. Tapi kan partai-partai ini udah nyebutin cawapresnya banyak Ya banget. biarin aja Anies bilang gue pilih yang ini udah terserah lu Kan ada ente udah nyebut kemarin. Nah dari yang ente sebut nih gua pilih yang ini. Iya udah gampang kan. Kan juga ada lagi nih akhirnya saya pakai istilah yang sama lagi, ketegangan kreatif tadinya segitiga antara Nasdem, PKS dan Demokrat menjadi ketegangan kreatif antara partai tiga ini dengan Anies, dengan capresnya, kan bisa begitu. Akibatnya Anies yang tegang sendiri, kehilangan kreativitas dia. Oh iya ya. Harusnya ya Anies ambil alih sehingga nggak apa-apa. Aku Itu yang pegang dimaksudkan oleh tiga ini. Pak Dr. Andus Rocky Gerung. Iya. Apa yang bikin Mas Anies itu kehilangan kreativitas apa tadi katanya Ya keberanian mental nih ternyata dia dealer bukan leader. Itulah. Pasti sekali Anda meniru Pak Rocky. Gimana coba? Satu kampus oleh. Seluruh harapan publik bahwa Anies akan bikin kontras, akan bikin antitesa, sekarang hilang itu. Jadi Anies itu sebagai calon presiden yang diasumsikan itu kan. Padahal udah resmi kan ini publik udah bilang ada 3 calon, Ganjar, Prabowo, Anies. Oke. Anies bilang oke, saya tahu itu, saya udah dapat dukungan 20% bisa saya capai. Oleh karena itu saya aman untuk memilih saya sendiri itu. Tapi kan nanti ada transaksi buat kampanye, biarin partai-partai yang urus itu. Selesai problem. Saya pilih ini. Saya pilih ini, bebankan problem berikutnya pada partai-partai itu. Toh yang akan bersama-sama day to day pemerintah nanti saya dan orang itu. Oh, seperti Pak SBY memilih saya pilih Pak Bud gitu ya. Iya, misalnya. Iya, itu kan pilihan Pak SBY. Atau Pak sendiri. Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya. Dan ledekan kita. Nah ini Budi ini pertanyaan terlalu teknis. Karena dia mau dapat kepastian. Nah kita naik ke agak paradigmatik nih karena kemarin kan penolakan Israel ini kan salah satunya didasari oleh disertasi dari Dr. Han Hasto Kristianto di Universitas Pertahanan Soal geopolitik Soekarno. Geopolitik Soekarno yang Ya, boleh. IPK-nya 4,0. Ini pengujinya Ini pujian kan? iya pujian dong. Nah. Ini nggak gampang loh IPK 4 itu siapa yang bisa 4? Nggak ada Pak Rocky aja. Pak Rocky aja Nah, dulu. 4 ya, Pak Rocky ya. Iya Gua kan? 1,4. Satu kan? Tapi gua nguji yang 4,4.
Pak Rocky aja Tetap 1,4. harus ada sombongnya di Sombong. terakhir itu, Bos. Pak Rocky. Iya kan? Ya, ini terus kan kenapa? tesis ini kan nggak main-main, udah diuji secara akademik. Yang uji siapa tesisnya? Ya, salah satunya Siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Iya, karena putri itu. Bung Karno. Nah, maksud gua gini, pertanyaan gua sebenarnya gini, apakah ide soal geopolitik Soekarno kalau kita lihat di dalam konteks perubahan geopolitik hari ini gitu, ini nyambung teaser tema besok nih kan, kita kan diskusi. Ya, Senin, nah kita mau adu Iya, perspektif Senin. temanya geopolitik. Oh, Ya, geopolitik, kan, oh. ya kan, dengan konteks itu gitu, apakah geopolitik Soekarno yang non-blok, konferensi Asia Afrika dan lain-lain masih relevan untuk kita melihat bahwa mendukung kemerdekaan Palestina itu menjadi ide yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, termasuk juga menolak kedatangan Israel gitu. Apakah zeitgeist-nya masih sama dengan waktu itu? Waduh, Gitu? itu Kan kemarin. paradigmatik gue bilang tadi Iya, kan. zeitgeist. Iya kan, daripada kawan dengan teknik. Justru kan. di situ kuncinya. Zeitgeist ini apa, the idea of the spirit of the time, ya begitu kan Iya, namanya. Jadi apa, semangat samanya kan nggak sama tuh. Iya, makanya. Kan pada Karena waktu itu Bung Karno ingin memimpin dunia ketiga, Iya. dan karena itu dia dieluk-elukan, bahkan bikin konferensi Asia Afrika yang sebetulnya Afrika dia nggak kenal, dia kenalnya tuh Asia Selatan. Aljazair kan kena. Iya, tapi karena itu dalam rangka kan 45 udah selesai, negara-negara Afrika kasih dukungan pada Presiden Soekarno pada Indonesia, tetapi politik Indonesia itu terlalu jauh dengan Afrika, lebih dekat dengan Asia Selatan, Asia Tenggara tuh. Asia Selatan tuh India, Pakistan. India, ya. Pakistan, Bangladesh. bahkan dengan Cina itu. Tapi pada waktu itu nggak ada soal yang kita nilai ya pasti Bung Karno harus menyebutkan prinsip universal, yaitu self determination itu terhadap Palestina itu. Belum ada unsur Amerika main dengan Indonesia. Nah sekarang Indonesia itu ada di bawah pengaruh Amerika dalam soal isu pertahanan tuh. Nah kalau Soekarno hidup hari ini, mungkin dia akan nilai bahwa ya udahlah Israel itu soal kecil, nanti kita bicarakan setelah isu proksi politik ini dia selesaikan. Nah itu yang ditagi oleh publik pada Ibu Mega. Kalau disertasi Hasto itu konsisten, mestinya ada kutukan dari PDIP terhadap beberapa soal politik yang menyangkut hubungan Israel dengan Arab, hubungan Israel dengan Amerika. Tapi kan berdua kan. Jadi kelihatannya Hasto bagus saja tesisnya, tapi kalau diuji secara konkret nggak bunyi juga. Kenapa? Nggak bunyi. Sorry karena batuk gue lebih berbunyi dari Tesis Hasto. ya tes Hasto kan nggak bunyi kan. Lu Enggak, makanya mau bertanya isi daripada duit ini apa ya. gitu. Lu yang sebut juga Nggak, dia makanya mengiyakan gua betul. nanya. Kan Lu ini, tuh gini udah nih. tahu dia gitu orangnya. Bung Karno itu berpikir di dalam konflik global. Ya. Selesai itu. Maka isunya itu akan dianggap sebagai isu yang jenius itu. Kalau soal Israel sekarang ini cuma soal persaingan antara Jokowi dan Megawati itu. Masuklah isu Israel yang sangat teknis kecil. Tentu Mega akan memanfaatkan ini, hajar Jokowi itu dulu dengan isu ini. Jokowi kelabakan itu kan. Jadi ini gunanya, ini fungsinya. Hasto akan pakai tesis itu melalui Ibu Mega untuk melemahkan Jokowi, bukan untuk duel argumen tentang status Israel yang imperialis. Itu kan sangat jauh tuh. Tapi kan belakangan juga kita lihat memang banyak di media dimunculkan bahwa kekejaman Israel kepada Palestina karena Netanyahu terpilih, gerakan ultranasionalis kanan Israel itu muncul, kata Dr. Han Hasto ini di Ya, memang itu memang ada sebagai fakta global, tetapi isu Israel di kita itu isu persaingan Jokowi dengan Megawati, cuma segitu kerdilnya isu itu kan nggak Itu bukan isu geopolitik. nggak ada isu geopolitik lah di situ tuh. Jelas-jelas Ibu Mega lagi bersaing, maka Ibu Mega akan batalkan semua proposal Jokowi, mau olahraga kayak mau sini. Kalau ada misalnya tarian Jaipong yang dibawain oleh putri-putri dari Israel juga akan dibilang sebagai itu tidak sesuai dengan pikiran Bung Karno kan. Iya, tapi iya benar. Harusnya kan ini isunya PKS kan, isunya Mas Anies Ya, kan. karena lewat survei, kalau kita lihat survei lagi, saya baru dapat survei internal yang nggak boleh dipublis tadi. Tapi boleh diucapkan. Boleh diucapkan. Kita nggak sebut lembaganya nih. Bahwa cuma yang tidak setuju dengan kedatangan Israel itu cuma anti pemerintah. Ya, which is ya, Bukan pendukungnya Mas pendukung, Anies. ya bukan pendukungnya. Kalau dianggap Mas Anies Iya. antitesanya Pak Jokowi. Iya. Ini coba kemarin Jadi misalnya. ada split ticket vote maksud lo. Iya. Kan ini berlanjut. Kemarin misalnya isunya waktu rapat antara Gubernur Bali, siapa namanya tuh? Iwayan Koster. Iwayan Koster dengan Menteri Olahraga. Menteri Olahraganya bikin public konferensi pers bahwa Gubernur Bali akan menerima apa namanya itu beach itu apa? World Beach Game. World Beach Game itu. Lu katanya nolak. Yang justru itu kan menterinya udah bilang begitu. Terus dibantah oleh gubernur, nggak begitu. Saya bilang tetap Israel nggak boleh ada tuh. Kan bayangkan itu. Jadi Koster juga sebetulnya begini kan. Buat Koster itu gampang aja kan. Ini kan di Bali, itu kan soal pariwisata tuh. Dan pemasukan buat Bali bagus banget kan. Coba lu makan dulu ya, karena lu makan dulu. Jelas lu.
Jadi coba lihat, Koster sebagai orang yang tahu masyarakat Bali, dia anggap ya isu Israel kalau di Bali nggak bunyi lah. Ini isu pariwisata, ini isu devisa segala macam kan. Tetapi Koster tahu bahwa kalau dia ucapkan itu, Mega akan marah tuh. Dan Koster udah tahu bahwa Bambang Pacul udah kasih ilmunya tuh. Lu jangan duluin apa yang diucapkan sebelum Ibu Mega mengatakan iya. Kecuali Bu Mega bilang oke lanjutkan, siap Bu, kan begitu kan. Berarti Bambang Pacul mantap juga. Bambang Pacul yang paling bagus memperlihatkan apa yang terjadi sebetulnya dalam gitu. Bambang Pacul ya. Bambang Pacul ya. Kasih pesan Bambang Pacul dulu. Nah iya betul tuh, Bambang Pacul ada otak yang mampu untuk membaca pikiran Bu Mega. Dan kayaknya kalau Bang Pacul kemarin ngomong gitu kayaknya politik kita yang flowered, hipokrisi itu jadi kayaknya ini ya realitanya gitu kan. Itu Bambang Pacul itu sama seperti Machiavelli itu di Italia itu. Machiavelli lah yang membocorkan situasi buruk di istana sebetulnya. Jadi jangan kita maki-maki Bambang Pacul. Bambang Pacul justru membocorkan sesuatu yang sebetulnya tidak demokratis tuh gitu. Oke. Dan itu realita politik. Realita politiknya begitu. Nah, tapi kemarin juga di saatnya bersamaan ketika tadi ada split ticket vote, artinya pendukung Pak Jokowi, pendukung PDI sebenarnya nggak masalah sama isu Israel ini gitu, tapi kan kemudian sikap PDI seperti itu. Nah yang kedua ada juga game lain, justru duta besar Palestina bilang nggak apa-apa, kita dukung Piala Dunia ini. Nah, ini fenomena apa, nyorok Palestina yang dianggap kita mau perjuangkan aja dia bilang dukung juga barang ini masuk ke sini. Gimana Jor? Ya kalau dia main di negara-negara ini, Palestina menganggap ya udahlah itu urusan anak muda yang lagi nikmati olahraga. Justru Palestina yang mampu melihat bahwa isu Israel versus Islam itu bukan isu agama, kan itu intinya kan. Palestina mau kasih kesan itu kalau anti imperialisme oke. Tapi kalau dibawa-bawa itu kan ada soal agama di situ kan. Nah, Indonesia gagal untuk memisahkan itu. Jadi cuman itu yang sebetulnya ya kalau kita terangkan dengan baik, ya udahlah ini sport, di dalam sport itu kita tutup segala hal yang berbau ke politik. Ya. Maka lebih aman sebetulnya. Kalau itu diucapkan ya Jokowi enak, Megawati enak. Sekarang dulunya ngaco kan. Ya. Jokowi jatuh pamornya bahkan di tingkat internasional, bahkan investor yang udah apa namanya lembaga-lembaga advertising ini marah pada Jokowi karena batal semua iklannya. Di tingkat internasional nama Jokowi jatuh, Mega di tingkat publik juga jatuh. Gimanapun PDIP itu partai yang sudah tua gitu. Jadi dia mengalami kelelahan ideologis tuh, sehingga masuk di dalam pragmatisme. Kan kita tahu apa lagi yang mau diucapkan PDIP tentang Soekarnoisme itu. Kaderisasi tentang Soekarno nggak jalan. Soekarno diucapkan di dalam alam pikiran yang ke belakang bukan yang ke depan. Jadi secara mental ini partai ya bukan udah susah, tapi udah ya ogah-ogahan sebetulnya kan. Itu konsekuensi dari partai yang di dalamnya itu nggak ada bukan sekedar kaderisasi, tapi upaya untuk mengatakan dia harus fit and proper dengan semangat zaman. Itu yang hilang kan. Coba bayangin PDIP sejak reformasi ya, bahkan turun elektabilitasnya kan. Bukannya Ganjar itu semangat zaman Pak Rocky? Ya semangat zaman nggak pernah kenal cara berpolitik Soekarno ada pada Ganjar. Kan Ganjar nggak pernah mengucapkan sesuatu yang bahkan setara dengan pikiran Bung Karno. Ada kedalaman di situ, ada perspektif, ada kemampuan untuk mengendapkan soal itu secara substantif. Ganjar enggak. Ganjar layani politik sebagai ya kegembiraan palsu tuh buat layani milenial, maka main seolah-olah milenial. Sebenarnya ini orang apa? Ngapain pamer-pamer watak milenial? Padahal orang tahu pengetahuan Ganjar tentang apa yang disebut sebagai the new culture of global politics, global ideas, global ethics on environment segala macam kan nggak ketemu kan. Jadi bagaimana kita membayangkan figur Ganjar ini yang memang kemampuan dia untuk menjadi leader itu nggak ada. Karena itu orang anggap benar Megawati menganggap Ganjar ini nggak diperlukan. Tiba-tiba diperlukan lagi kan. Jadi bayangan kita kedudukan Ganjar di situ yang nggak ada fungsi bagi PDIP. Dengan kata lain PDIP makin memperlihatkan degradasi ideologinya di situ. Apalagi tiba-tiba ada wacana ya yang akan mendampingi Ganjar ada atau bukan kalau nggak Erick Thohir ya Sandi itu. Yang sama sekali Bung Karno bilang ini siapa itu secara ideologis apa orang-orang ini nih. Nasionalisme tidak tuh, sosialis tidak tuh, dua-duanya kapitalis tuh. Jadi bagian itu yang saya anggap lebih berbahaya masalah ini bagi masa depan PDIP. Kan mewakili hijau. Hijau apa di situ? Ya, satu P3, satu NU. Ya itu kan. Erick Thohir kan udah dilantik jadi Iya, bangsa. tapi itu kan kalkulasi sebut aja bukan kalkulasi ideologi kan. Jadi orang melihat PDIP apa sih? PDIP adalah Soekarno. Apa yang mesti dilakukan dengan Soekarno? Perbaharui pikiran Soekarno tuh. Tanya sama Erick apa yang dia tahu tentang Soekarno. Tanya sama Sandi apa yang dia tahu tentang Soekarno. Bahkan tanya pada Ganjar apa yang dia tahu tentang Soekarno. Dia nggak tahu apa-apa tentang Soekarno. Coba kita tes. Seluruh kebijakan Ganjar di Jawa Tengah itu menyebabkan stunting. Seluruh kegiatan Ganjar di Jawa Tengah itu menimbulkan problem ekologi itu. Hal-hal semacam itu mestinya udah ditegur oleh Mega kan.
Kalau partai itu mau mengatakan kami pro wong cilik, lo Ganjar selama di Semarang, di Wadas itu mengkhianati marxisme, kan itu dasarnya kan. Jadi partai ini kehilangan kemampuan untuk menghasilkan figur di mana orang akan percaya figur ini masih mewakili Bung Karno. Satu-satunya cara untuk mengatakan bahwa Ganjar mewakili Bung Karno, nanti potretnya Ganjar Megawati Bung Karno, kan begitu kan? Di baliho doang itu diperlihatkan kan. Sama juga Puan Jokowi Mega Bung Karno, 4 dimensi ke belakang. Iya, tapi itu di poster, nggak kelihatan itu sebagai ide itu. Hanya untuk memberi kesan bahwa ini masih nasionalis tuh. Kalau kita tanya sekarang tuh, PDIP dengan mencalonkan Ganjar dan potensi wakil presiden yang juga di outsource itu, apakah masih Soekarnois? Nggak ada. Jadi kalau kita lihat itu dari perspektif keutuhan sebuah partai itu udah berantakan.